Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Toha dari SMK Harapan Bangsa Panti, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan demonstrasi konseptual modul 1.2, yaitu nilai dan peran guru penggerak. Di mana di sini saya akan memaparkan tentang gambaran diri saya di masa depan sebagai seorang guru penggerak. Setelah mempelajari modul 1.2, saya memahami bahwa seorang guru penggerak harus memiliki nilai guru penggerak, yaitu 1. Berpihak kepada murid, dan yang kedua mandiri, ketiga reflektif, keempat kolaboratif, dan yang kelima inovatif. Dari kelima nilai guru penggerak tersebut, saya adalah guru penggerak yang memiliki nilai yang pertama, berpihak kepada murid. Nilai ini saya jadikan pedoman di kelas dengan selalu mengutamakan kepentingan murid. Murid memiliki kemerdekaan yang penuh dalam pembelajaran dan saya menjadi fasilitatornya. Saya memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada murid dalam belajar serta mengeksplorasi sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Kegiatan yang sudah dan yang akan terus saya lakukan yaitu membuat suasana kelas yang nyaman dan menyenangkan. Yang kedua, bersama murid menyusun kesepakatan kelas. Ketiga, menyediakan sumber belajar kepada murid yang bervariasi. Dan yang keempat, memberikan kemerdekaan belajar kepada murid. Nilai yang kedua yang saya miliki adalah mandiri. Dengan nilai mandiri ini, saya senantiasa memampukan diri saya sendiri dalam melakukan aksi serta berkenaan mengambil tanggung jawab dan turun tangan untuk memulai perubahan. Saya yang mandiri termotivasi untuk mengembangkan diri tanpa harus menunggu adanya pelatihan yang ditugaskan oleh sekolah, dinas, atau pihak yang lain. Adapun kegiatan yang sudah dan yang akan saya terus lakukan yaitu yang pertama, merancang, melaksanakan serta mengevaluasi secara mandiri, dan yang kedua, selalu aktif mengikuti pelatihan pengembangan keprofesionalan secara mandiri tanpa perintah dan pelaksanaan dari orang lain, di mana di sini dalam pelaksanaan pelatihan tersebut saya ikut andil dalam melakukan pelatihan tanpa disuruh ataupun diperintah oleh atasan. Itulah kemandirian yang saya miliki. Nilai yang ketiga yang saya miliki adalah reflektif. Nilai ini sangat saya perlukan untuk mengevaluasi sejauh mana potensi diri yang sudah baik yang saya miliki serta mengetahui kompetensi apa yang perlu saya kembangkan. Dengan nilai reflektif ini, pola pikir terbuka dan selalu mengevaluasi diri saya. Senantiasa saya selalu berusaha membuat perbaikan di masa yang akan datang. Karena dari nilai reflektif tersebut saya mengetahui sejauh mana kemampuan yang saya miliki dan sejauh mana juga yang harus diperbaharui dan diperbaiki untuk masa yang akan datang. Dan adapun kegiatan yang sudah dan yang akan saya terus lakukan, yang pertama, merancang dan melaksanakan aksi nyata, dan yang kedua, melakukan evaluasi pembelajaran, dan yang ketiga, melakukan tindak lanjut atau umpan balik yang saya berikan demi memperbaiki saya di masa yang akan datang. Jelas di sini dapat kita ketahui bahwasanya reflektif itu adalah bagaimana kita mengevaluasi diri sendiri untuk perbaikan di masa yang akan datang. Nilai yang keempat yang saya miliki yaitu kolaboratif. Sebagai makhluk sosial, saya harus menjalin hubungan baik dengan sesama orang. Di sekolah saya menjalin kolaboratif dengan kepala sekolah, rekan sejawat, murid, serta guru, siswa demi pengembangan proses pembelajaran. Karena berkolaboratif itu sangat diperlukan untuk pengembangan peserta didik, guru, dan sebagainya. Kegiatan yang sudah dan akan saya terus lakukan dalam berkolaboratif, yang pertama,
Adapun nilai penggerak yang kelima yang saya miliki yaitu inovatif. Nilai ini akan terus saya kembangkan untuk dapat selalu berinovasi sesuai dengan kodrat zaman serta memperbaiki mutu dan proses pembelajaran yang saya lakukan sebelumnya. Dengan berinovasi, saya mampu memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan murid dalam belajar supaya mereka lebih senang dan lebih menyenangkan bagi mereka dalam pembelajaran tersebut. Adapun kegiatan yang sudah dan akan terus saya lakukan dalam berinovasi atau berinovatif yaitu 1. Membuat video pembelajaran, dan yang kedua menyusun media pembelajaran yang interaktif, yang ketiga merancang kegiatan proyek yang menyenangkan untuk murid, yang keempat merancang serta melaksanakan kegiatan berbagai dengan rekan sejawat dan komunitas praktisi, di mana di sini seorang peserta didik itu akan lebih tertarik dan lebih menyenangkan bagi mereka kalau kita seandainya